Assalamualaikum, Sampurasun. Jumpa lagi bersama kami Mapai Lacak Cimande. Di hari yang berbahagia ini izinkan kami menyuguhkan cerita Sunda karya dari Iwan S. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangannya. Apabila ada kesamaan dalam penyebutan nama, tempat dan ceritanya, mohon dimaklum, karena ini hanya cerita fiksi belaka. Sebelum kita simak ceritanya, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe untuk perkembangan channel ini. Mari kita awali cerita ini dengan kisah seorang jajaka yang sedang sendirian di kampungnya. Ia berdiam diri di malam hari di sebuah gubuk kebun yang sangat sunyi. Jajaka itu bernama Permana Aji Sukarta. Dengan panggilan pendeknya Akang Permana. Kebetulan malam itu sedang malam bulan purnama. Kang Permana duduk dan menatap bulan yang sedang bersolek di malam itu. Untuk mengetahui ceritanya, mari kita simak dan dengarkan. Bulan di priangan, bulan kasmaran, bulan di priangan, bulan katresna, tuh lembur kuring di lingkung gunung-gunung, di langit gempur layung. Sang Hyang kergandrung. Bulan di priangan, bulan kasmaran, bulan di priangan, bulan katresna, tuh lembur kuring di lingkung gunung-gunung, di langit gempur layung, sang Hyang kergandrung. Mangsa bulan purnama, harita anjeun balaka. Mangsa bulan purnama, harita dengkeung carita.
yang tergantung. Malam itu, setelah Kang Permana merasa bosan sendirian, tak lama ia masuk ke gubuknya yang sangat sederhana. Ia lihat ke arah dinding yang terbuat dari bambu, ada sebuah senapan yang biasa ia pakai untuk berburu. Dengan senang hati ia mengambil senapan itu. Tetapi dalam hati Kang Permana ada sesuatu yang kurang. Ia berpikir sebentar, dan teringat kepada lampu senternya yang selalu ia bawa apabila bepergian ke hutan pada malam hari. Lalu setelah dianggap cukup, pergilah ia ke hutan. Tiada rasa takut dalam hati seorang Permana untuk berburu di hutan di malam hari. Karena dia sudah terbiasa berburu sendirian pada waktu malam hari. Pada malam itu langit penuh dengan bintang-bintang terang. Suara langkah kaki Kang Permana terdengar seiring suara serangga dan binatang hutan bersahutan. Dengan lampu senternya Kang Permana melihat-lihat sekeliling hutan itu yang penuh dengan pohon-pohon dan ranting. Sesekali ia menengadah ke langit melihat bintang-bintang yang bercahaya. Terlihat ada binatang yang beterbangan melintas di atas pohon yang tinggi. Kang Permana mengalihkan pandangannya ke arah binatang yang terbang itu. Setelah diperhatikan, ternyata binatang yang beterbangan itu adalah kelelawar yang ukuran sayapnya sangat lebar sekali. Orang Sunda menyebutnya itu adalah seekor kalong. Lebih besar dari seekor kelelawar, tapi masih sejenisnya. Kalong-kalong itu bergelantungan di pohon yang tinggi sambil mengintai mangsanya serangga hutan. Tidak berselang lama, terdengar ada suara misterius dari kejauhan. Kang Permana merasa penasaran, baru kali ini ia mendengar suara misterius itu.
Dengan rasa penasarannya, dia mencoba mencari tahu dan mencari asal sumber suara itu. Ketika sampai di sebuah sungai di hutan itu, Kang Permana melihat sepasang mata merah yang menyala dari atas pohon itu. Kang Permana jadi lebih penasaran lagi. Ia berkata-kata dalam hatinya, "Eta naonnya mata nameni hurung kitu, jeung deui sorana teh asa aneh kitu. Ih ieu punduk jadi muriding kieu nya. Aduh boa-boa eta teh makhluk." Kang Permana tidak meneruskan perkataannya dalam hati, karena ia merasa ada yang janggal pada sesuatu yang matanya menyala itu. Tetapi dia masih penasaran karena dia belum jelas melihatnya walaupun lampu senternya ditujukan pada suara misterius itu. Ia langsung menghampirinya secara perlahan ke arah suara itu. Dengan hati yang sedikit berdebar-debar, Kang Permana mencoba memaksakan untuk melihatnya. Setelah sangat dekat dengan asal suara itu, ternyata itu adalah hantu penghuni sungai. Kang Permana terkejut, dan langsung dengan refleks, ia menembaki hantu sungai itu dengan senapan angin yang dipegangnya. Setelah menembaki hantu itu lalu ia berkata, "Aduh, aya wae atuh. Tapi geus kabur meureun eta jurig teh. Kakaraeun aya jurig nyeliwuri nu model kitu. Jaba rupana oge teu pararuguh aing mah. Aduh, matak soak ieu mah. Nginum heula ah, tata dican nginum jadi haus pisan gara-gara aing nempo nu kitu. Geus jam sabaraha ieu nya aduh, teu mawa jam deui, poho deui teu dibawa ditunda di Nugalar. Tapi kenaelah, ayeuna mah mending balik we ah sieun nyamperkeun deui eta jurig teh." Setelah kejadian itu, Kang Permana langsung bergegas pulang. Dengan napas ngos-ngosan, ia terus melangkahkan kakinya menjauh dari sungai itu. "Kamana jalan balik ieu teh aduh, aing jadi poho. Himeung asana teh tadi mah bener da jalan dieu.